Welcome again to video pembelajaran pengantar akuntansi bersama Ibu Rumintar Marpao. Video kali ini Ibu akan membahas tentang neraca saldo. Pembahasan lanjutan dari materi sebelumnya yaitu jurnal dan posting. Bisa kalian lihat semua di dalam video Ibu, jurnal dan posting ke buku besar. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak membuat kesalahan ketika melakukan posting debit dan kredit ke dalam buku besar? Nah, salah satu caranya adalah memeriksa kesamaan jumlah total sisi debit dan sisi kredit di buku besar yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, kesamaan ini harus dibuktikan paling tidak pada akhir periode. Bukti inilah yang disebut neraca saldo atau trial balance atau daftar saldo ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah daftar yang berisi saldo-saldo dari seluruh akun yang ada di dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Perhatikan pengertiannya, berisi saldo-saldo dari seluruh akun. Jadi kita sudah bahas ya video sebelumnya yaitu tentang saldo akun ya di dalam buku besar. Nah, nanti saldo-saldo tersebutlah yang akan kita buat ya ke dalam neraca saldo ya. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan neraca saldo itu adalah untuk menguji kesamaan debit dan kredit di dalam buku besar. Kemudian untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, sebelum kita menyusun neraca saldo, maka kita harus jumlahkan kolom debit dan kolom kredit semua akun yang terdapat di dalam buku besar. Nah, Ibu ambil contoh pada video sebelumnya yaitu salon Cantika. Ini ada buku besar 4 kolom dan juga ada buku besar bentuk T. Nah, buku besar 4 kolom itu nanti sudah langsung ada saldonya yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo ya. Nah, jadi nanti neraca saldo ini saldo-saldo ini yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo ya. Nah, saldo setiap akun dalam buku besar itulah yang akan kita masukkan ke neraca saldo. Nah, kalau dia buku besar bentuk 4 kolom sudah langsung ada saldonya ya. Nah, kalau bentuk T juga video sebelumnya juga sudah Ibu terangkan cara mencari saldonya. Oke, kita mulai menyusun neraca saldonya. Nah, ini kolom atau tabel untuk neraca saldo atau daftar saldo yang belum disesuaikan untuk salon Cantika. Ada nama akun, nanti kita isi nama akun sesuai dengan nomor urut akunnya. Kemudian ada debit dan kreditnya. Ini jangan salah kita tuliskan debit dan kreditnya. Oke, kita masukkan. Di sini ada kas, ada piutang, kemudian ada peralatan, ada pendapatan modal dan lain-lainnya sampai prive. Ini kita masukkan. Nah, Ibu sudah buatkan. Nah, ini dia neraca saldonya. Saldonya juga sudah Ibu masukkan ya untuk kas 26.450 sampai ke beban iklan ya 750. Kita totalkan debit dan kreditnya balance ya sama sisi debit dan sisi kredit tidak terjadi selisih. Nah, ada kala neraca saldo yang kita susun tidak terjadi selisih, tapi mengandung kesalahan, ya. Nah, kira-kira apa kesalahan yang ya tidak menyebabkan selisih debit dan kredit di daftar saldo tidak terjadi selisih atau tetap balance tapi mengandung kesalahan? Ya, pertama, itu adanya transaksi tidak dicatat dalam buku besar. Contoh misalkan ada jurnal tanggal 4 ya. Nah, tanggal 4 transaksi ini tidak kita posting ya, terlewatkan, tidak kita posting ke buku besar. Maka
baik itu debit dan kreditnya ya, kita tidak posting, maka neraca saldo kita tetap balance ya, tetap sama jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Kedua, pencatatan jumlah yang salah baik di sisi debit maupun di sisi kredit. Ya, pencatatan jumlah yang salah baik sisi debit maupun sisi kreditnya. Jadi misalkan jurnalnya kita tulis 1 juta, kemudian kita posting tetap sama debit dan kreditnya kita posting ya. Misalkan peralatan sama kas. Peralatan kita posting di buku besar peralatan 100.000 padahal di jurnal 1 juta, kemudian di kas juga 1 juta kita posting ke kas di buku besar juga 100.000. Maka nilai neraca saldo tetap balance. Ketiga, pencatatan transaksi yang sama lebih dari sekali. Jadi transaksinya itu ada peralatan kas, kita catat dengan yang sama, debitnya sama, kreditnya juga sama. Nah, itu juga menyebabkan neraca saldo juga balance ya. Keempat, melakukan posting transaksi dengan benar sebagai debit dan kredit tetapi akun yang salah. Nah, misalkan tadi contoh kita beli peralatan ya secara tunai, berarti peralatan pada kas ya. Berarti yang kita posting adalah peralatan sama kas. Tapi karena salah ya, yang kita posting adalah perlengkapan ya. Perlengkapan debit, kemudian kas kredit tetap balance neraca saldo. Cuma nama akunnya yang salah ya. Nah, itu yang menyebabkan neraca saldo balance ya. Tapi ada yang menyebabkan neraca saldo tidak balance. Penyebabnya itu ada 3. Pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo. Kedua, kesalahan dalam menentukan akun. Ketiga, kesalahan dalam mencatat transaksi di dalam buku besar. Yang pertama, kesalahan dalam menyusun neraca saldo yaitu kita salah menjumlahkan kolom. Jadi neraca saldo tadi kita salah menjumlahkan kolomnya. Debit dan kreditnya salah, baik sisi debit dan kredit kita jumlahkan. Mungkin debitnya ada satu akun yang kita tidak jumlahkan, ya. Nah, yang sisi kredit kita jumlahkan semuanya, berarti neraca saldonya nanti bisa tidak balance. Kedua, salah memasukkan angka-angka ke neraca saldo. Jadi yang di buku besar 1 juta kita masukkan misalkan 100.000 ya. Itu juga bisa menyebabkan neraca saldo tidak balance. Yang ketiga, saldo yang dimasukkan ke dalam kolom yang salah atau lupa dimasukkan. Contoh, ada beban listrik, air, dan telepon ya yang harus kita buatkan neraca saldo. Buku besarnya sudah ada, neraca saldonya lupa kita masukkan. Beban listrik, air, dan telepon belum kita masukkan. Ini menyebabkan neraca saldo tidak balance. Nah, kesalahan dalam menentukan akun. Misalkan salah menghitung saldonya. Contoh, akun kas. Udah, harusnya kita jumlahkan sesuai dengan penambahan dan pengurangannya ya. Kalau di debit berarti tambah, kalau kredit dikurang. Lalu kita salah menghitung jumlah akun kasnya. Maka nanti di neraca saldo juga tidak balance. Kemudian lanjut, salah debit suatu akun ditulis sebagai saldo kredit atau sebaliknya. Nah, misalkan nih, terima pendapatan. Ya, pendapatan berarti saldo normalnya di kredit. Ya, ada kas bertambah. Lalu yang kita catat, kas kita berkurang. Maka harusnya kan kas bertambah di sebelah debit ya, lalu kita tulis di sebelah kredit. Ini yang menyebabkan neraca saldo tidak balance. Kemudian lanjut, kesalahan dalam mencatat transaksi di dalam buku besar, yaitu posting jumlah yang salah ke suatu akun. Ya, jadi misalkan jurnalnya harusnya 1 juta, udah kita salah posting, ya harusnya kas kita tulis utang, ya otomatis neraca saldo tidak balance. Kemudian debit diposting kredit atau sebaliknya ya. Jadi harusnya kasnya di sebelah debit kita tulis, pas posting kita tulis di sebelah kredit. Ya, itu juga menyebabkan neraca saldo
tidak balance. Kemudian lupa melakukan posting debit dan kreditnya. Jadi misalkan tanggal 4 adanya peralatan sama kas. Peralatannya kita posting, kasnya lupa kita posting. Ya, jadi tanggal 4 ini transaksinya jurnalnya peralatan pada kas. Peralatannya kita posting, kasnya tidak kita posting. Maka neraca saldo tidak balance. Nah, kesalahan-kesalahan ini bisa kita koreksi kesalahannya, yaitu dengan pertama, kita harus periksa kebenaran penjumlahan kolom debit dan kredit neraca saldo. Jadi saat kita buat neraca saldo, kita harus jumlahkan dengan benar-benar, ya. Kita harus ulang jumlahnya. Kemudian kita bandingkan nama akun yang ada di buku besar untuk meriksa apakah tidak ada akun yang terlewat di neraca saldo. Jadi saat kita mau membuat neraca saldo, perhatikan buku besarnya. Siapa tahu ada buku besar satu yang tidak kita masukkan, ya. Ketiga, periksalah kebenaran penjumlahan sisi debit dan sisi kredit akun-akun di buku besar dan periksa pula perhitungan saldonya. Jadi kita koreksi, ya, buku besar kita. Sudah benar nggak peletakannya di debit atau di kredit? Sudah benar, takutnya harusnya debit, lalu kita tulis kredit. Salah, ya, jumlahnya juga harus kita koreksi. Keempat, bandingkan semua angka yang ada di buku besar dengan angka-angka yang tercantum dalam jurnal. Setiap kali melakukan pencocokan supaya diberi tanda, baik dalam buku besar maupun dalam jurnalnya. Bila kesalahan belum juga ditemukan, perhatikan apakah ada angka-angka di dalam buku besar atau jurnal yang belum diberi tanda. Jadi kalau misalkan ini ada jurnal, kita mau posting, ya, harus diberi tanda, biar jangan lupa kita nantinya. Seperti tadi contoh peralatan pada kas, peralatan kita posting, kasnya lupa kita posting. Jadi harus diberi tanda. Jadi kita paham yang mana sudah kita pindahkan atau sudah kita posting, mana yang belum. Lanjut, yang kelima, periksalah kesamaan jumlah debit dan kredit di dalam jurnal. Jadi jurnal juga harus kita jumlahkan debit dan kreditnya sudah sama apa belum, ya. Kemudian lanjut, kesalahan-kesalahan ini prosedur ya. Kesalahan-kesalahan biasanya terjadi pada waktu menjurnal dan pada waktu membukukan ke buku besar. Jadi, kesalahan biasanya kalau sudah jurnalnya salah, otomatis selanjutnya juga buku besar, neraca saldo juga salah. Makanya di sini kita dituntut untuk jelas ya, harus jelas dan teliti, harus mempunyai tingkat ketelitian dalam mencatat jurnal, ya, dalam mencatat jurnal dan juga posting ke buku besar. Kemudian kesalahan-kesalahan semacam itu tidak boleh dikoreksi dengan cara menghapus. Ya, banyak yang bilang, Bu, boleh tipek? Nggak boleh sebenarnya ya. Sebab bekas-bekas menghapus akan menimbulkan kecurigaan seakan-akan telah terjadi ketidakberesan atau kecurangan. Kemudian selanjutnya, prosedur untuk melakukan koreksi kesalahan bisa bermacam-macam tergantung pada jenis kesalahan dan saat ditemukan kesalahan, ya. Dan selanjutnya, prosedur mengkoreksi kesalahan apabila kesalahan berupa salah menulis nama akun atau salah menulis jumlah dalam jurnal ditemukan sebelum hal itu dibukukan ke buku besar, maka koreksinya dapat dilakukan dengan menarik garis lurus di atas jurnal yang salah tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan tinta merah. Jadi kita tarik aja garis, kita coret 2 kali garis, kemudian yang benarnya di atas akun yang salah, ya, jangan dihapus. Nah, lanjut, bila kesalahan menjurnal sudah terlanjur dibukukan ke buku besar, maka cara koreksi harus dilakukan dengan membuat jurnal koreksi. Ya, harus membuat jurnal koreksi jika sudah terlanjur diposting ke buku besar. Contoh, apabila pengeluaran kas 8 juta untuk membeli peralatan, tetapi telah dijurnal dengan mendebit akun perlengkapan. Nah, harusnya kalau membeli peralatan yang kita buat jurnal di debit ya peralatan. Ini yang muncul perlengkapan. Berarti sini terjadi kesalahan yang harus kita koreksi jurnalnya melalui jurnal koreksi, ya. Nah, untuk menentukan jurnal koreksi harus diketahui lebih dahulu 2 hal berikut.
yaitu pertama jurnal yang salah, kemudian jurnal yang benar. Jurnal yang salah berarti perlengkapan kantor pada kas, sedangkan yang benar harusnya peralatan kantor pada kas. Ya, harusnya muncul peralatan, perlengkapan tidak ada. Nah, untuk hal ini maka kita akan memunculkan akun peralatan kantor, kemudian perlengkapan yang sudah kita tulis kita hilangkan dengan cara tidak mencoret ya, tapi menggunakan jurnal koreksi ya. Nah, jurnal koreksinya bagaimana? Yaitu kita buatkan jurnal koreksinya peralatan kantor pada perlengkapan kantor ya. Jadi kita buat peralatan kantornya di debit, perlengkapan kantor yang awal kita tulis debit jadi di kredit sehingga nanti perlengkapan kantor akan hilang, peralatan kantor akan muncul ya. Nah, ini dia untuk neraca saldo. Jika ada yang belum paham, silakan di komen ke WA Group ya untuk kolom diskusi. Oke, sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.